Halo, apa kabar sahabat IT? Kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah katalog berbasis Android menggunakan aplikasi Meet App Inventor. Nah, contoh aplikasi yang akan kita buat itu seperti ini. Di sini ada contohnya adalah makanan kota Pati atau kuliner Pati. Ya, kita kemas di sini ada halaman awal ya. Ini kita bisa kasih judul sesuai nama katalog yang akan kita buat. Kemudian ya di sini setelah kita buka aplikasi ini, tampilan awal akan muncul selama 5 detik, kemudian masuk ke daftar menu. Nah, di sini ada beberapa menu, daftar kuliner Pati atau katalog ya, data yang kita akan tampilkan atau kita buat katalog. Nah, dan di sini untuk gambar ini nanti kita bisa klik ya. Ketika kita klik nanti secara otomatis dimunculkan sebuah menu di mana di situ berisikan deskripsi dari data katalog yang pertama. Nah, contohnya seperti ini, ada nama, ada harga ya, kemudian ada deskripsi tentang. Kemudian kalau kita klik ya, di sini ada menu home. Ketika kita klik itu bisa digunakan untuk kembali ke halaman awal. Nah, di sini nanti media yang akan kita pakai yaitu adalah Meet App Inventor. Jadi caranya untuk media yang kita pakai yaitu adalah yang pertama adalah Meet App Inventor. Kalian klik saja di Chrome. Pastikan kalian juga sudah login ke akun kalian masing-masing. Kemudian setelah kalian klik akan muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, silahkan kalian klik create ya. Kalau sudah kita klik create, kalau kalian belum memiliki yang namanya akun Meet App Inventor, berarti silahkan kalian bisa create, nah, kemudian login pakai akun kalian, kemudian menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Meet App Inventor. Nah, di sini ya, ketika kita sudah punya akun, secara otomatis untuk lembar kerja pertama adalah seperti ini ya. Kalau sudah muncul lembar kerja seperti ini ya, nah, kita bisa klik yang namanya start new project. Di start new project nanti tinggal kalian kasih judul aplikasi kalian namanya apa. Kalau di sini ya, kalian bisa kasih judul namanya PLB 10 underscore ya, absen dan kelas, misal kelasnya DKV 1 ya, misal ya. Nah, kemudian di sini kalau sudah ya, kita klik OK, secara otomatis kita akan menampilkan yang namanya lembar kerja untuk kita modifikasi katalog yang akan kita buat atau membuat katalog. Nah, untuk hari ini ya, kita coba untuk membuat katalog yang peralatan yang ada di jurusan DKV. Ya, di sini ada beberapa lembar kerjanya, ada tool atau bagian-bagian ya. Di bagian lembar kerja yaitu yang pertama ada palette. Di sini berisikan ada user interface, layout, media yang kita butuhkan untuk menghiasi tampilan dari katalog yang kita buat. Kemudian di sini ada tampilan ya, layar HP-nya. Dan di sini ada komponen, berarti komponen apa yang ada di palette yang kita gunakan ya. Ini ada screen 1 menunjukkan menu dari screen 1. Kemudian di sini juga ada properties, di mana bagian properties ini nanti kita gunakan untuk memodifikasi palette yang kita tambahkan ke lembar kerja. Contohnya misal untuk ratanya pakai ini, kemudian untuk backgroundnya kita pakai gambar atau bisa kasih warna yang sesuai yang kita inginkan. Kemudian di sini kita kasih icon aplikasinya. Nah, kemudian kita juga bisa menghilangkan bagian ini ya, bagian atas yang namanya tampilan menu screen 1 ya. Ya, caranya bisa kalian klik bagian sini ya, centang birunya dihilangi seperti ini. Jadinya untuk lembar kerjanya tidak ada menu bar di bagian atas ya.
Itu adalah lembar kerja ya. Tentunya di sini nanti katalog yang kita buat adalah katalog alat yang ada di jurusan DKV atau desain komunikasi visual. Nah, di sini berarti kita nanti ya, yang pertama screen 1 kita gunakan sebagai splash screen atau kita perkenalkan sebagai pengenalan judul aplikasi yang kita buat seperti yang tadi. Dan kemudian kita yang kedua, kalau sudah ya, kita tambahkan add screen ya. Add screen ini ya, kita kasih nama menu ya, berarti nanti sebagai menu utama. Nah, menu dari aplikasi setelah tampilan pertama untuk pengenalan aplikasi sudah muncul selama 5 detik, nanti masuk ke bagian screen menu. Jadi ada 2 screen. Kemudian ya, kita tambahkan screen lagi, yaitu screen nama. Oke, misal printer ya, ya seperti ini. Ada printer ya, udah nambah screennya. Kemudian ada, kita tambahkan screen lagi, misal ada PC ya kan, atau personal komputer. Nah, kemudian kita tambah lagi ada PC ya, berarti printer, PC. Kemudian kita tambah lagi ada pen tablet. Nah, berarti alatnya nanti ini yang sebagai tampilan screen. Nah, kemudian 3D printing misal ya. Nah, kita masukkan ke 3D printing ya, misal ada alat itu di DKV. Oke. 3D printing. Kepanjangan berarti kita print ya, 3D print misal. 3D ya. Kita beri karena kepanjangan ternyata kita harus beri misal underscore. Oke. 3 print. Nah, ibarat 3 print ya, masih nggak bisa, kita ganti ke print 3D, print 3D. Nah, print 3D ada, berarti satu lagi adalah pensil. Nih, berat pensil untuk apa? Mungkin kita gunakan untuk buat sketsa kalau ya anak di kafe ya, pensil. Nah, di sini berarti nanti ya kita akan buat yang pertama, untuk kita buat tampilan awalnya dulu di screen 1 untuk mengenalkan judul aplikasi, dan kita nanti desain untuk bagian menunya, dan kita desain untuk bagian ini bagian print PC ya. Di sini ada deskripsi yang akan kita buat. Nah, di sini ya pertama kita masuk ke bagian screen ya. Bagian screen kita akan menghiasi lembar kerja dari screen 1. Yang pertama kita akan rubah backgroundnya, yaitu dengan cara kita masuk ke bagian properties screen 1. Nah, untuk ratanya, jadi kalau kita tambahkan user interface ke sini, entah tombol, entah gambar, atau label atau tulisan, nanti secara otomatis ini ada di rata tengah. Ini kita buat ke rata tengah. Kemudian untuk backgroundnya, kita coba tidak pakai color, tapi kita sudah punya background ya. Misal di choose file, di picture ya, kita punya background, misal backgroundnya adalah ini. Nah, tinggal diklik Oke. Berarti secara otomatis nanti aplikasi kita udah memiliki yang namanya background. Nah, di sini di bagian screen 1 ya, kita coba untuk membuat ada yang namanya logo
ya, logo aplikasi. Kemudian ya nanti kita kasih teks. Cara bagaimana? Tool yang kita pakai atau user interface yang kita pakai itu adalah Image. Berarti kita tambahkan Image berada di tengah. Kemudian label, ya, label 1, kemudian label 2. Nah, di sini ya berarti untuk ukuran gambar ini kita tentukan. Misal ukurannya adalah di misal 70. Nah, atau bisa kalian menyesuaikan lah. Kalian ingin nanti logonya ukurannya berapa piksel kali berapa piksel. Nah, kalau sudah kita cari ya, misal logonya adalah ini, kita upload dulu ya, kita upload logonya misal ini, kemudian kita klik OK. Jadinya nanti akan klik OK. Kalau sudah upload, nanti logo ini akan berubah. Kalau misal sudah berubah seperti ini adalah logo aplikasinya. Oke, kalau sudah berubah seperti ini, kita lanjut ya untuk merubah teks. Nah, untuk memodifikasi teks ini kita masuk ke komponen label yang pertama, itu untuk fontnya atau fontnya bold tebal. Kemudian misal ukurannya kita rubah ke 30. Kemudian di sini warna teks color, warnanya kita ubah putih. Ya, kemudian kita kasih ya, ngetik judulnya tidak di sini tapi di bagian teks ini ya. Berarti misal judulnya adalah katalog alat di kafe. Nah, contohnya seperti ini ya. Ya, kalau misal kalian dari jurusan yang lain ya menyesuaikan jurusan kalian apa. Misal kalian mesin ya TM, kalau misal kalian TKJ atau TJKT ya TJKT, kalau TTL ya alat-alat yang ada di TTL. Kemudian untuk yang label 2 caranya sama, itu adalah kita klik dulu komponen label 2 tebal, ukurannya kalau tadi 30 misal kita kasih 20, kemudian teksnya warna putih. Nah, kita kasih absen nama kelas misal 10 DKV 1, contohnya seperti ini. Nah, jadi untuk bagian awal ya kita sudah buat untuk splash screen-nya. Nah, kemudian di sini karena di sini nanti ada waktu, berarti kita juga tambahi yang namanya waktu ya. Di sini itu paletnya kita klik clock ya, karena di sini nanti tampilan ini akan menghitung mundur secara otomatis. Nanti sehingga setelah waktu hitung mundur selesai, berarti kita langsung masuk ke tampilan awal dari menu aplikasi ya. Kemudian di sini setelah kita buat seperti ini, kita uji coba, tapi kita tidak ekspor menjadi APK, tapi kita uji coba dulu, yaitu dengan cara yaitu kalian ya, bisa mendownload di HP kalian, namanya adalah Meet AI ya, Meet AI Meet AI 2 Companion ya. Namanya adalah Meet AI 2 Companion. Nah, di sini ya ketika kalian sudah buka Play Store ya, misal kalian sudah punya ya tinggal kalian buka Meet Companion-nya seperti ini. Nah, fungsinya untuk apa ya? Nanti ya di bagian sini di Meet App Inventor-nya ada menu yang namanya adalah Connect ya. Jadi sebelum kita ekspor build ke APK, kita uji coba dulu menggunakan AI Companion. Nah, di bagian AI Companion ya, ini kan di sini ada barcode ya, berarti kita tinggal klik scan barcode yang ada di HP. Nah, kalau sudah, nah, kemudian kita scan untuk menguji coba tampilan yang kita buat di Meet App Inventor. Oke.
Oke, kalau sudah berhasil seperti ini, ya kan? Nah, kalau misal seperti itu, ini kok kurang ke tengah ya. Nah, kalau kurang ke tengah, berarti kita tambah saja pakai label, pakai label seperti ini. Tapi untuk di bagian label ini, teksnya kita kosongi biar tidak terlihat. Nah, kalau sudah height-nya kita atur, misal biar ini agak ke bawah, berarti kita kasih misal 200 untuk height dari label tadi. Nah, secara otomatis kalau dia agak bergeser, nah, kok masih kurang bergeser, berarti kita tambah misal 300. Nah, posisi tengahnya menyesuaikan dengan aplikasi HP kalian. Nah, kalau di Meet App Inventor memang ini tampilannya bergeser, tapi untuk yang di HP kalian tentunya bisa menyesuaikan center dari tampilan aplikasi yang menyesuaikan tampilan HP kalian. Nah, kemudian kalau untuk bagian screen pertama pengenalan aplikasi sudah jadi, ya kita lanjut, yaitu adalah kita buat desain untuk bagian menu. Ya, untuk bagian menunya sendiri, berarti kita hilangkan untuk menu ini, yaitu centang birunya kita klik, ya, dihilangkan. Kalau sudah backgroundnya, berarti ini kita pakai background yang karena sudah terupload tadi, tinggal kita pakai. Kalau sudah, kita buat judul di sini, karena ini posisinya masih di pinggir, berarti kita atur di menu, di screen menu ini itu alignmentnya di center. Kemudian untuk ukurannya di labelnya kita atur, ya, tebal misal di 30. Kemudian untuk warna tulisannya text color, nah berarti untuk judulnya kita kasih ini katalog alat DKV seperti ini. Nah, ini untuk bagian menu. Kemudian biar nanti ada daftar alat yang banyak, nah, kita akan tambahkan yang namanya layout biar nanti menu yang kita buat akan bisa kita scroll. Kan nanti datanya banyak gitu ya, bisa kita tambah selain 5 bisa, tapi kita perlu yang namanya layout, namanya vertical scroll. Berarti kita klik tahan, tarik ke sini. Oke, setelah kita klik tarik tahan seperti ini, kita atur untuk bagian komponen vertical scroll di properties, alignmentnya kita buat center, kemudian backgroundnya kita buat non, headnya, nah kita bisa pakai fill parent, weight-nya juga kita bisa pakai fill parent. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini sebagai wadah, jadi nanti ketika kita tambahkan user interface itu bisa bertambah di sini. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan susun, ya, ada 5 bottom, berarti kita taruh di dalam sini vertical scroll 1, kemudian ada labelnya, kemudian bottom lagi, ada labelnya, ada bottom lagi, kemudian ada labelnya lagi, berarti ada 5 bottom, ya. Untuk apa ini? Nanti kita gunakan untuk perpindahan dari tampilan menu ke tampilan dari data alat yang kita deskripsikan. Dan bottom kelima, kemudian kita labeli. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa ini untuk labelnya kita ganti, labelnya kita buat tebal, kemudian ukurannya misal di 20, ya. Untuk warna teksnya putih, misal yang pertama tadi printer dulu, kemudian yang kedua tadi juga sama, tebal, teks colornya putih, kemudian ukurannya misal 20, namanya misal PC atau personal komputer. Kemudian ini yang alat ketiga tadi pen tablet, ya, misal
itu kita buat tebal, fontnya sama 20, kemudian warnanya putih. Nah, di sini berarti namanya pen tablet. Nah, pen tablet ya, untuk buatnya. Kemudian di sini ada yang keempat ya, misal tadi adalah 3D printer ya, berarti 20 untuk font size nya, kemudian colornya putih ya. Printer 3D ya, untuk buat cetak. Kemudian di sini juga colornya putih, font size nya 20, kemudian adalah pensil ya, pensil karena biasanya digunakan untuk buat sketsa dulu, baru nanti di pen tablet. Kemudian untuk bottom ini teksnya kita hapus semua karena kita nanti atur untuk ukuran tombolnya ini. Kemudian kita juga akan kasih gambar ya, sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Misal ini printer ya, untuk ukuran height-nya, jadi di sini untuk bagian tombol di sini height-nya misal kita kira-kira adalah di 200 sama 200 untuk height-nya, kemudian weight-nya misal di 300. Nah, oke, nanti tampilannya jadi seperti ini. Kalau dirasa cukup untuk ukuran kita naruh gambar, nanti ya bisa, kalau misal terlalu lebar dikurangi height sama weight-nya, disesuaikan dengan yang kalian inginkan. Kemudian yang bottom 2 kita juga setting sama 200 di height-nya, weight-nya kita kasih 300. Nah, kemudian untuk yang bottom ketiga sama, yaitu kita kasih 200 seperti ini. Nah, ini buat kita membuat menunya ya. Kemudian di sini juga kita buat 200, ini juga buat 300. Nah, sambil kalian pantau tampilan yang ada di HP kalian seperti ini. Kemudian tombol yang kelima, height-nya juga kita rubah ke 200, kemudian ini juga 300. Oke, kalau tampilannya sudah seperti ini ya, ada, berarti kita tinggal tambah gambar printer ya. Nah, kita klik Imago. Kalau belum ada gambar printer, kalian bisa download dulu. Nah, kalau sudah ketemu tinggal klik OK. Nah, nunggu upload gambarnya, maka akan tampil di bagian printer seperti oke. Oh, ini salah tempat ya, harusnya di atas. Berarti printer ada di bottom 1, berarti kita printer ya, klik OK. Dan di sini akan muncul gambar printer. Kemudian yang bottom 2 itu imagenya gambar PC, karena di situ keterangannya adalah PC. Nah, oke. Kemudian bottom ketiga adalah pen tablet. Oke, pen tablet. Nah, ini berarti akan muncul pen tablet. Nah, oke, seperti ini. Kemudian yang printer 3D ya, bisa untuk yang bottom 4 itu printer 3D. Oke, kita pilih. Kalau misal kok belum ada printer 3D nya ya, oh ini kita download printer 3D nya dulu. Di sini printer 3D, kita download gambarnya. Nah, misal ini. Oke, kita berarti download dulu. Saya di 3DP ya.
3 print. Nah, kemudian kita masuk ke sini, kita close file lagi dari 3D printer ini dan diklik oke. Kemudian untuk yang terakhir nanti di bottom 5 ada pensil atau alat untuk buat sketsa kertas dan pensil gitu ya, dan kita klik oke. Secara otomatis untuk tampilannya nanti menu utama jadinya seperti berikut ini ya. Oke, seperti ini. Nah, karena menu utama sudah jadi, berarti kita lanjut buat informasi tentang alat-alat berikut ini. Caranya adalah kita masuk ke bagian screen di sini ya. Di screen yang pertama adalah printer. Nah, di screen printer kita modifikasi jadi seperti ini. Nah, tentunya untuk cara menghilangkan status bar sama titelnya, kalian hilangkan centang biru di bagian properties, dan untuk backgroundnya, background image kita pakai background yang sama. Kemudian untuk memberikan judul nanti kalian bisa pakai label. Nah, tapi sebelum itu silakan alignment horizontalnya dirubah ke center. Untuk labelnya kita rubah, nah, misal warnanya putih, misal di 30. Nah, untuk yang ini kemudian teksnya ini teks colornya putih, misal adalah printer. Oke, judulnya printer. Kemudian label yang kedua sama, tebal, ini ukuran, ini di harga ya. Misal harganya kita ketik RP titik. Nah, kita tidak sebutkan harganya, tapi kalau kalian sudah tahu harganya boleh disebutkan. Nah, kemudian di sini kita perlu tampilan video. Untuk video kita pakai web viewer. Di sini untuk ukuran videonya misal di 200 sama di 300. Nah, kemudian untuk link videonya ya kalian bisa cari di YouTube ya. Berarti kita buka YouTube. YouTube, kemudian kita cari iklan printer gitu ya, atau deskripsi printer. Seperti ini, printer. Oke, misal ini misal ada printer seperti ini. Nah, misal kita ambil linknya, copy, dan kita masukkan ke home URL-nya. Untuk apa? Nanti di aplikasi kalian ada penjelasan tentang printer. Nah, kemudian di bawahnya ada label ya. Label ini kita buat tebal, ukurannya misal di 20. Kemudian untuk ini misal adalah tentang deskripsi tentang printer. Nah, seperti ini. Saya kasih titik 2 biar lebih. Nah, kemudian di bawahnya ini nanti ada penjelasannya. Berarti misal penjelasannya di 14, tebal, warnanya putih, kemudian rata, teksnya tengah ya. Dan untuk teksnya bisa kalian cari di sini ya, berarti fungsi printer. Fungsi printer. Nah, seperti ini. Kalau udah ketemu ya fungsi printer ya. Nah, ini kalian bisa copy kemudian taruh di teks. Nah, seperti ini secara otomatis. Tapi untuk weight-nya kita atur di 300 biar nanti ukuran teksnya bisa seperti ini. Ada huruf F yang hilang, kita tambahi. Oke, kalau sudah kita lanjut. Setelah printer kita masuk ke PC ya. Nah, menyesuaikan dengan ini alat-alat yang kalian tampilkan di aplikasi katalog. Oke,
Nah, untuk yang lainnya bisa ikuti langkah yang sama seperti tadi, contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini ya, masih sama. Oke, itu tadi videonya terputar. Oke, ini misal fungsi dari PC. Oke. Oke, kalau sudah kita lanjut ke yang lainnya. Setelah PC ada pen tablet ya. Pen tablet ini kita ubah sama, ini di center, kemudian untuk menunya kita hilangi, kita kasih background yang sama. Nah, kemudian kasih kita label, ada label, kemudian ada web viewer ya, dan ini kita langsung setting ke 300. Nah, ini tadi berarti pen tablet. Nah, kita susun dulu set. Nah, oke, kalau sudah, ini tadi ukurannya 30, kemudian warnanya putih. Nah, pen tablet. Oke, kemudian yang harganya tadi berarti 20, kemudian warnanya putih. Di sini teksnya misal RP, harganya kalau kalian tahu ya bisa disebutkan. Ini tentang pen tablet. Pen tablet. Oke, kalau videonya bisa cari di YouTube. Kalau udah dipaste di URL ini, biar nanti di penjelasan ada videonya. Dan di sini kita pakai 20, fontnya warnanya pakai ini. Nah, misal deskripsi
penta tentang pentablade. Oke, kasih kedua. Kemudian yang paling bawah ini deskripsi, ukurannya di 14, lebarnya kita atur di 300, warnanya putih, teksnya center, dan isinya fungsi pentablade. Pentablade set, kita tinggal copy Ctrl+V ya. Oke, jadinya seperti ini untuk pentablade sudah. Kemudian setelah pentablade kita printer 3D ini sama, backgroundnya seperti ini, label ini juga label, view langsung kita atur di 200 kali 300, link videonya dari printer 3D. Oke, kalau sudah ketemu, misal ini videonya ini, kita langsung kita bisa langsung copy saja linknya. Nah, kemudian di sini pakai label lagi, pakai label ya. Dan untuk ini kita tebal, ukurannya 30, kemudian colornya putih. Nah, di sini berarti ya pentablade 3D ya, printer 3D. Oke, kalau alatnya memang printer 3D. Kemudian di sini ukuran font size-nya sama 20. Kemudian font colornya misal di sini R, B. Harganya bisa kalian tentukan sendiri ya. Di sini misal 20. Kemudian untuk teks colornya putih, misal deskripsi tentang printer 3D ada sudah. Kemudian yang bawah sini kita buat ukurannya sama, weight-nya kita karena deskripsi nanti isinya banyak, kita buat center, text color-nya. Dah, untuk fungsinya di sini printer 3D, printer 3D. Nah, fungsi set produk di sini tinggal di Oke, jadinya seperti ini ya. Untuk yang terakhir adalah pensil. Tadi ya, kita hilangkan dulu untuk status barnya, kemudian kita rubah ke center, kasih background yang sama ya. Ini untuk background bisa kalian rubah berbeda-beda, tapi langkah baiknya disamakan biar lebih cepat. Nah, tapi untuk lebih bagus template yang katalog yang kalian buat tentunya ya membutuhkan waktu yang cukup lama dan desain yang lebih menarik ya. Di sini berarti pensil, pensil. Jadi kalau di ini, kalau di jurusan DKV ini pensil biasanya digunakan untuk ini ya, membuat sketsa. Sudah, pastikan videonya, kasih label lagi seperti ini ya.
Kemudian di sini ya sama kayak tadi ya, kita atur untuk judulnya. Nah, untuk kemudian di sini ya berarti pensil. Nah, kemudian di sini ini 20. Nah, kemudian di sini warna yang sama putih. Yang warnanya menunjukkan background, kalau gelap ya kita pakai warna putih. Oke, seperti ini itu harga. Kemudian ini bagian deskripsi tadi di 20 putih, deskripsi tentang pensil. Oke, kemudian untuk yang isinya berarti masih di 14, lebarnya kita buat ke 300. Nah, di sini kasih putih, teksnya Alignment Center. Nah, kita cari tahu tentang fungsi pensilnya ya, kalau di jurusan di kafe itu untuk apa, sebagai di sini tinggal kita pastekan, kemudian kita awalnya kita kasih kapital. Nah, kalau sudah seperti ini berarti di setiap isi menunya itu sudah. Akan tapi ada yang kurang di bagian sini, harusnya ada tombol untuk nanti bisa kembali ke menu ya, menu. Nah, misal tombolnya ini tombol 1, kemudian kita cari menu home, titik PNG ya, nanti sebagai ketika kita klik tombol tersebut berarti kita diarahkan ke halaman utama atau menu dari katalog yang kalian buat. Ini misal kita simpan dulu. Nah, ini JPG, kita cari yang PNG. Nah, ini PNG, kalau sudah tinggal di save. Nah, itu berat menunya. Berarti kita klik di sini, berarti untuk teksnya nggak ada kita hapus. Kemudian untuk ini kita buat di 50 hacknya juga misal 50, kita pakai tadi tombol home yang kita udah download. Jadinya seperti ini. Berarti ini nanti fungsinya kita bisa gunakan untuk kembali ke menu utama. Kemudian di printer 3D juga kita tambahi bottom di sini, teksnya kita hilangkan, hacknya misal 50, ini juga 50, berarti gambarnya yang home tadi. Oke, kemudian tablet dan tablet juga sama, ini hacknya kita atur ke 50, juga kita atur ke 50. Nah, ini pakai tombol home, untuk teksnya kita hapus. Kemudian PC ya. PC juga sama, untuk hacknya kita buat ke 50, dibuat ke 50. Untuk isi dari gambar tombolnya sama home. Nah, kemudian tambah seperti ini. Kemudian printer juga sama, kita tambahi. Untuk hacknya tadi sama 50, tapi bisa menyesuaikan untuk yang kalian butuhkan. Kalau pengen tombolnya jelas ya ukurannya ditambah saja untuk oke, ini berarti sudah semua untuk tampilannya. Oke, kemudian kalau tampilannya sudah seperti ini, kita masuk saja ke kode programnya. Nah, untuk kode program kita buat kode program dulu yang di screen 1. Jadi ketika tampil seperti ini, nah nanti tiba-tiba masuk ke menu utama, yaitu kita masuk ke bagian blok. Untuk kita buat
penghitungan mundur, berarti ketika kita buka tampilan screen 1 maka akan melakukan perhitungan mundur. Berarti kita pakai buat dulu variabel ya, kita klik variabel, nah itu hitung. Fungsinya di sini untuk menghitung mundur ya, hitung. Kemudian untuk data awalnya yaitu adalah 0 seperti ini. Nah kemudian kita karena itu pakai waktu ya, berarti saat waktu mulai menghitung berarti kita atur ya, untuk kita setting variabel hitung ini ya kan. Nah berarti kita datanya kita jumlahkan, berarti kita get data variabel hitung ini. Oke, hitung, kemudian kita jumlahkan terus dengan data 1. Berarti di sini menandakan proses hitung setelah dimulai. Kemudian kalau sudah ya, kita gunakan logika pengambilan keputusan if then ya. Berarti jika berarti kita pakai variabel sama dengan berarti get hitung ini ya. Get hitung berarti data hitung ini kok setiap ditambah terus dengan 1 ya, kalau datanya sudah mencapai data 5 ya, 5 secara otomatis di sini nanti sistem akan membuka ya, berarti kita klik di bagian kontrol, cari open another screen, berarti membuka halaman menu. Ini adalah untuk proses ini hitung ya. Berarti untuk buat tampilan awal dari pengenalan aplikasi itu hanya di durasi 5 detik, kemudian masuk ke menu sini. Kalau sudah, kita akan buat di bagian menu program di bagian menu sini ya. Ketika kita tekan tombol yang ada gambar printer, kan ada tombol 1, 2, 3, 4, 5, berarti akan mengarahkan ke screen sesuai dengan namanya masing-masing. Cara bagaimana? Kita masuk ke blok seperti ini ya, berarti kita klik bottom, ini bottom 1. Jadi ketika bottom itu kita klik berarti langsung membuka screen ya, yaitu sesuai dengan gambarnya. Berarti yang pertama printer. Nah, kemudian ini kita copy aja, CTRL-C, CTRL-V, ada 5 tombol ya. Berarti kita buat dulu 5 tombolnya seperti ini ya. Berarti ini printer, kedua tadi PC, kemudian ini PC pen tablet, kemudian printer 3D, kemudian di sini Netsil lah. Untuk tombolnya disukan bottom 2, kemudian bottom 3, bottom 4, dan bottom 5. Berarti kalau tombol yang ada gambarnya tersebut printer, berarti ya nanti mengarahkan ke screen printer seperti ini. Contohnya nanti kita coba praktekkan. Kemudian untuk di bagian screen ya, di bagian menu printer ya, kita juga buat. Jadi di sini ada tombol, tadi tombol home ya. Itu ketika kita klik nanti kembali ke menu ya, berarti kita klik tombol bottom 1, logiknya adalah kembali ke menu, berarti screennya kita rubah ke menu. Selain printer, di bagian PC juga sama, bottomnya saat tombol ditekan maka di sini akan membuka halaman menu. Nah, PC juga, tablet ya, dan klik ya, seperti ini. Nah, kemudian kita klik seperti ini. Nah, kita kembalikan ke menu ketika tombolnya diklik. Pen tablet, printer 3D juga sama. When saat tombol ditekan maka membuka tampilan menu. Nah, kemudian di sini untuk pensil juga ketika tombol home ditekan yang namanya bottom 1, maka di sini akan membuka menu home atau tampilan menu.
Oke, kalau seperti ini berarti menandakan untuk aplikasi sudah berhasil kita buat. Nah, kalau sudah berhasil kita buat, nah langkah selanjutnya adalah kalian bisa klik ya build, kemudian klik Android app. Android app berarti ini adalah proses untuk loading. Oke, kita tunggu. Oke, kalau udah muncul tampilan seperti ini, berarti kalian lanjut, buka di HP kalian namanya PinDGR ya, atau kalau belum punya, kalian download dulu PinDGR di Play Store. Fungsinya untuk apa? Untuk kita menginstal aplikasi atau katalog yang sudah kita buat, ya, biar bisa berjalan di HP Android kalian. Ini berarti kita klik tetap download. Oke, kalau sudah kita buka ya, kemudian kita lakukan install aplikasi yang kita buat hari ini. Kita install. Berarti setelah kita install seperti ini, nanti aplikasinya bisa kita jalankan. Tapi alangkah baiknya untuk bagian icon ya, di bagian screen 1 itu ada yang namanya icon, itu bisa kalian tambahkan sendiri ketika kalian punya logo untuk aplikasi katalog yang kalian buat. Nah, kita klik buka, berarti aplikasi akan berjalan seperti ini, menunggu 5 detik. Secara otomatis akan muncul daftar alat yang kalian pilih tadi ada 5. Kalau sudah, tinggal kalian klik, secara otomatis akan menuju ke tampilan menu isi dari tombol tersebut yang menjelaskan tentang alatnya. Ada video, ada deskripsinya. Kalau kalian ingin kembali ke menu, tinggal kalian klik tombol home-nya, dan ini berlaku untuk semua. Nah, di sini berarti untuk pembuatan katalog sudah selesai. Jadi semoga video ini bisa membantu kalian di dalam pembuatan katalog menggunakan Meet App Inventor. Berarti katalog Android jadinya adalah aplikasi Android. Nah, mungkin sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. See you next time. Thanks for following.